Alhamdulillah, wassalulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk lagi bermajelis ilmu di masjid yang kita cintai ini, dan insya Allah menjadi sebab kita mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sabdanya Nabi SAW menyebutkan ada 7 tipe manusia atau 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan. Salah satunya yaitu warajulun mu'allaqatun bil masajid, yaitu orang atau laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Sehingga kita harus mengkondisikan hati kita untuk senang duduk di masjid. Dan termasuk duduk di masjid itu adalah bentuk itikaf. Sehingga ketika Ramadan kita beritikaf dan kita lanjutkan di luar Ramadan, maka itu bentuk a'lakum tattaqun yang sebenarnya. Tadi saya di-request sama Pak Fadlun untuk menyampaikan tentang silaturahmi. Mari kita nazari Allah wa iyyakum. Silaturahmi, Allah menyebutkan pada Quran surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan Allah menciptakan dari Adam itu pasangannya yaitu Hawa, dan dari dirinya, dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan kita laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Nanti dalam kitab akidah Imam Al-Muzani ditegaskan kalau kita semua berasal khuliqa min Adam, dari Adam. Ini akidah. Kita nggak boleh kita mengatakan kita itu dari monyet, tidak boleh. Nah, ayat berikutnya disebutkan kelanjutan ayatnya. Bertakwalah kepada Allah yang dengannya kamu saling meminta untuk dipelihara hubungan kekeluargaan. Maka silaturahim dalam arti yang sebenarnya itu menyambung hubungan kekeluargaan, keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjagamu dan mengawasimu. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Al-Imam As-Sa'di mengatakan ya'muru ta'ala ibadahu bitaqwahu. Allah memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepadanya, wa yudhakkaruhum bi aslihim wa mabda'ihim alladhi yaqtadi at-tawasula wat tarahuma. Dan Allah mengingatkan kita tentang asal-usul kita, yaitu dari manusia yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa, yang mana kondisi itu menuntut adanya saling menyambung dan mengasihi sesama kita. Wan fitin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ayat yang kedua, Quran surat Ar-Ra'd ayat 21. Ini ayat idola saya ini. Walladzina yasiluna ma amara Allah bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan, menyambung apa yang Allah perintahkan agar disambung, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk. Di sini dikatakan orang-orang itu, orang baik itu disifati mereka menyambung apa yang Allah perintahkan untuk menyambung. Ibnu Katsir mengatakan yakni minal arhami wal qarabat. Jadi memang itu perintah Allah untuk silaturahim. Kemudian wakila yakni jami'a ma amara Allah bi minas sholati wat ta'at ada amsyalu wa yadkhulu fihi silaturahim tuhulan awwaliha. Jadi ketika Allah perintahkan semua, tapi dalam ayat ini punya kekhususan. Pintu masuk dari ketaatan itu adalah menyambung silaturahmi. Makanya orang-orang yang memutus silaturahmi terkadang itu ya ahli maksiat. Ya tukang mabuk, tukang mendem,
game, bukan main. Manifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian Quran surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya kamu itu punya kuasa di sini di jabatan, harta, macam-macam, pokoknya jadi orang hebat. Apakah kalau kamu di dunia ini jadi orang hebat, kamu lalu memutuskan kekeluargaan? Ini kan banyak dari antara kita pas tidak punya itu sama orang itu baik, ya. Sering ngumpul, sering ketemu bareng sugih, lihat orang itu males. Moh aku amor kowe kok ndak aku bali dadi wong ra duwe meneh. Soale wong ra duwe iki nular. Ulai kalladzina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum. Ancamannya berat. Orang-orang yang seperti itu orang yang dikutuk oleh Allah, lalu Allah membuat kupingnya tuli dan matanya menjadi buta. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di bahasanya yaqulu ta'ala mutawahhidan man afsada fil ardi wa qata'a arham. Ayat ini mengancam orang yang berbuat kerusakan di bumi dan memutus hubungan kekeluargaan. Makanya kisah yang terkenal tapi kesohihannya wallahu alam bisa masuk dalam kategori mitologi mitos, maling kuda. Dulu ketika nggak punya jadi anak yang baik, begitu kaya malu punya ibu miskin. Kayak itu benar-benar ya kalau sebagai sebuah ibrah bisa kita ambil pelajaran. Tapi soal kebenaran kisahnya wallahu alam kita tidak tahu. Ulaika alladzina la'anahumullah ay ab'adahum min rahmatihi wa taradahum min karamatihi. Disebutkan di sini orang-orang yang memutus silaturahmi itu orang yang terkutuk. Apa makna dikutuk? Dijauhkan dari rahmat dan diusir dari karomah kemuliaan. Kemarin kemuliaan yang paling mulia adalah istiqomah. Makanya tadi saya bilang orang itu kalau sudah senang memutus silaturahmi itu biasanya itu malas sholat, malas ya ibadah itu malas. Kalaupun dia beribadah ya ujung-ujungnya riya. Kalau nggak ada orang dia nggak mau ya. Kalau banyak orang mau. Faqati'atur rahimi minal kabair al-mujibati lil laknatillah wa tardi min rahmatih. Orang-orang yang memutus silaturahmi dia terjebak dalam dosa yang besar yang menyebabkan laknat dan terusirnya dia dari rahmat Allah. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Dari Anas bin Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyub sallallahu fi rizqihi au yun sa'alahu fi asari falyasil rahimahu." Maka siapa yang senang rezekinya jadi banyak, umurnya jadi panjang, maka sering-seringlah silaturahmi. Nah, nanti kalau dikaitkan dengan ilmu psikologi, orang yang silaturahmi itu umumnya itu senang ketemu sama saudara, umumnya ya pokoknya. Enak sing ra umum ya lain kisah, lain cerita. Ketemu saudara, cerita masa lalu, masa kecil itu kan, cerita waktu dulu angon kebo gitu. Akhirnya bahagia. Dan bahagia mengurangi stres, tambah sehat secara rohani, insya Allah memperpanjang umur itu. Tapi nek nggak mau kemana-mana, di rumah aja, diem aja, nggak mau ketemu orang. Dari tembok lihat tembok, ganti atap, ganti lantai, lihat itu tok kan, ya wes pusing. Yang Jawa ngarani budok itu budok ya seneng ya stres, suwung, akhirnya terus ngamoh. Kenapa? Nah ini penting, karena kalau dia sendirian, hakikatnya dia nggak sedang sendirian, ada setan, itu loh. Sehingga Nabi mengatakan alladzina yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairu minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang itu kalau masih mau ngumpul bareng orang lain, mobil khusus saudara, itu lebih baik lagi. Maka itu lebih baik kata Nabi SAW daripada nggak mau ngumpul. Makanya introvert ini menurut saya, introvert itu kalau bisa itu diobati, jangan diopeni. Kalau dengan gadah putra introvert, diem aja di rumah, nggak mau ketemu orang, diajak jalan pak, diajak jaluk apa lah, jaluk mie ayam, ya dijak ning warung mie ayam,
lalu pelendungan ya boleh pelendungan, lalu nopo lah ini, biar dia tahu orang itu. Karena nanti kasihan kalau jenengan yang sudah sepuh meninggal, dia dengan kondisinya seperti itu, musaknya banget. Dia seolah-olah berada di dalam gua tapi di tengah kota, kan jelek banget, gak enak banget. Orangnya mau tapi dia itu kayak sendiri, dan itu hampa, sangat-sangat hampa. Nabi itu kan pernah khawat pada Allah, iya, tapi nggak tiap hari gitu. Ke Gua Hira itu ya ketika diperintahkan aja, sisanya ya cuma tahajud aja. Jadi tidak kemudian sering-sering di gua menyepi bersama menghadap Allah, itu tidak setiap hari Nabi ke Gua Hira. Ya, mana bikin azan ya Allah ya. Maka ya dulu saya pas ngerintis usaha awal-awal itu di Jakarta tuh, ya ini ya namanya iman baru turun mungkin ya. Sebenarnya hadis ini tuh maknanya itu ketika kita itu silaturahmi tanpa kita harapkan, niku mesti Allah akan menepati janji untuk memperpanjang umur jenengan dan rezeki jenengan. Tapi ya namanya iman, kadang itu kan dodolan kok ora payu gitu ya. Akhirnya kita wis tutup sik silaturahmi. Gak lama dari situ payu meneh gitu kan. Dan itu sebenarnya niat yang jelek ya, karena sesuatu yang sifatnya akhirat kemudian kita ngejar sisi dunianya. Kenapa saya katakan jelek? Karena kalau jenengan berniat akhiratnya, ini dunia mesti ketok. Tapi nek jenengan niat dunia nih, akhiratnya belum tentu ikut. Makanya untuk yang hadis-hadis seperti ini, ketika model-model gini, dengan ketika membaca, maka jangan dititik beratkan pada sisi dunianya. Itu nanti mesti ikut. Contoh lagi, disebutkan dalam sebuah hadis, dengan sholat 4 rakaat duha, kan? Nanti akan dijamin hidup jenengan oleh Allah kan gitu. Terus ada sebagian orang rajin sholat duha ben sugih, ya, kurang tepat. Kita sholat duha dalam rangka untuk menghamba pada Allah, dan orang yang melakukan itu pasti dijamin oleh Allah. Betul? Ya, nanti banyak misal contoh Nabi mengatakan mana kosot min malin sodakoh, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Wah, berarti ini aku sodakoh tambah sugih. Memang iya. Neng jangan dijadikan itu sebagai niat yang paling depan gitu. Jadikan niat kita bertakwa pada Allah, maka itu pasti ngikut. Betul ya? Termasuk misal kita mulai siapa yang sholat subuh, ya, maka kata Nabi, fi dhimmatillah, dia di bawah jaminan dan perlindungan Allah. Berarti aku naik sholat subuh, rezekiku mau lancar. Benar itu, tapi jangan jadikan sebab yang itu untuk sholat subuh. Nantinya kita sholat subuh lillahi ta'ala, itu pasti ngikut. Nah khawatirnya kita niat yang dunia nih, wah akhiratnya rasido itu kan iman-iman. Ya, makanya iman bitin azan ya Allah wa iyyakum. Disini sebutkan tentang dunia tadi, maka pasti Allah akan tambah rezeki dan tambah umur kita lantaran silaturahmi. Tapi kalau bisa niatnya akhirat dulu yang kita ajukan. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahasanya silaturahim tazidu fil umri wa tuwassi'u fil rizqi wa tuhabbibu ilal ahlil aswal asirah. Silaturahmi itu mau nambah umur, meluaskan rezeki dan menjadikan dicintai keluarga dan kaum kerabat. Alhamdulillah dengan kalau seneng datangi orang-orang dari kalangan keluarga jenengan, itu jenengan kalau nggak ada itu akan dicari. Bahkan kalau meninggal mereka semua akan datang untuk berdoa. Wa ma min ta'atin asra'u sawaban min silaturahim. Tidak ada ketaatan yang lebih cepat pahalanya daripada silaturahmi. Soalnya apa? Dibayarkan dunia juga. Yang jenengan sholat, nah balasannya mungkin di akhirat. Jenengan puasa, ngentosi di akhirat kan gitu. Makanya silaturahmi dibayar di dunia. Tapi wala min maksiatin ajalu ukubatan min qati'atiha. Sebaliknya, berani memutus silaturahmi, balasan jeleknya juga kontan. Makanya ada dua dosa yang balasannya di dunia dapat, di akhirat nunggu. Itu satu silaturahmi, yang kedua main-main sama warisan. Oh, itu kontan itu dua-duanya. Di dunia jenengan akan menyaksikan azabnya, di akhirat akan menanti siksanya. Alhamdulillah, ya. Namun dan ketika masih ada waktu untuk memperbaiki semua itu,
kita perbaiki. Oh, iki lemah iki dijatahku tak balekke. Oh, aku putus silaturahmi sama kakakku, kita sambung lagi. Fahaqqun 'alal 'aqil ayyahris 'alaiha wa yubadiru ilaiha. Maka orang yang berakal, al-aqil itu orang yang berakal, itu harusnya benar-benar sungguh-sungguh dalam silaturahmi dan bersegera melakukannya. Jangan santai-santai, dan apalagi sama orang tua. Kalau udah meninggal, itu ada sebagian anak itu orang tuanya hidup di sio-sio, giliran mati bendino diparani ning kuburan. Ngapunten Pak, ngapunten Bu, Pak Ibu wis mati. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan silaturahimi wajibatun wa qati'atuha minal kabair. Menyambung silaturahmi itu wajib, memutusnya itu dosa besar. Waqad amarallahu biha fi kitabih wa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Di mana itu perintah Allah dalam Quran dan perintah Nabi dalam hadis. Wa adna silaturahim as-salam wa ziyarah wal mukatabatu wal muhatafatu. Silaturahmi yang paling ringan itu adalah mengucap salam. Makanya jenengan kalau ada orang yang baru kelas dengan jenengan, itu hukum terputus silaturahmi hilang dari jenengan kalau jenengan WA. Nah dulu tidak ketemu atau saat ini tinggal WA. Assalamualaikum. Jawab ya wes orang yang apa-apa. Yang penting sudah menggugurkan kita dari posisi apa? Putus silaturahmi. Nah di atasnya itu ada ziarah. Syukur-syukur bisa ketemu. Mau kayak baru mengucap salam ya tak balas. Ini kok mereka ketemu melengos ya berarti ra bener berarti. Makanya ada pertanyaan itu seorang itu yang dia itu kalau ketemu orang ini tuh anyel banget. Karena sebab 1, 2, 3, 4 ini kan diceritakan itu mulai ya melu anyel ya akhirnya gitu. Nah dari situ dia bertanya bagaimana cara biar saya tidak kena hukum memutus silaturahmi. Saya bilang yo pertama ucap salam. Yang kedua kalau ketemu yo sapa warung ning ora usah nglingguhi, ora usah dadak jagongan suwe-suwe. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia kabar sehat, ya alhamdulillah. Ya, ngoten mawon. Itu selesai, tidak ada putus silaturahmi. Tapi kalau salam tidak mau ketemu terus buang muka, apalagi sambil buang angin gitu kan. Wah, itu berarti memang memutus silaturahmi. Wal mukatabah itu selalu menyurat. Saat ini WA niku WA. Wal muhatafah itu komunikasi niku saat ini ya telepon. Terus gak usah ditemoni, di telepon aja. Telepon sekali, 2 kali, 3 kali diangkat, alhamdulillah ngobrol basa-basi selesai sudah. Karena nanti Senin Kamis amal diangkat. Dosa diampuni dikecualikan orang yang memutus silaturahmi. Makanya dengan silaturahmi disambung niku mengcancel penundaan pengangkatan amal dan ampunan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, laisa silaturahim antasila man wasolaka. Silaturahmi yang paling berbobot itu bukan menyambung orang yang memang enggak ada masalah sama kamu. Ini ngene masku, mas kae to sing gawe dolan rene. Itu ya silaturahmi tapi levelnya ringan. Tapi yang terberat disebut di sini mengatakan tilkal mukafaah. Itu namanya balas budi. Soalnya biasa mengunjungi kita kunjungi balik itu kan balas budi. Walakin tapi yang namanya silaturahmi antasila man qata'aka. Kamu sambung yang terputus. Nanti termasuk bentuk bakti anak pada orang tua yang sudah meninggal adalah menyambung persaudaraan, persahabatan pada orang yang kita tidak terhubung kepadanya kecuali lewat orang tua. Misal saya punya bapak saya berteman sama Pak Mbong, konco kental. Lah bapak saya meninggal, maka saya cari beliau. Yo tak jajake. Itulah bentuk bakti, salah satu di antara poin-poin bakti anak pada orang tua yang sudah meninggal. Jadi menyambung hubungan teman atau saudara yang mana beliau mereka ini berteman dan bersaudara dengan bapak kita. Makanya dengan sebagai bapak-bapak, kalau bisa perkenalkanlah putra-putra jenengan kepada teman dan saudara-saudara jenengan. Jangan sampai loh nanti udah nggak ada terus ngobrol-ngobrol, anaknya siapa? Anaknya Pak
bangga, kemarin gini loh. Lah kuwi adikku. Berarti jenengan Pak adikku loh. Nah itu jelek, kalau kayak gitu jelek gitu. Ya. Makanya seorang tua itu kadang itu jeleknya orang tua itu kalau marahan sama keluarganya, adiknya atau kakaknya, harusnya kan dia aja tuh. Kadang itu diwariskan ke anaknya. Pokoknya bapak ibu gak lilo nek kowe engko ngobrol karo umi kae. Niku lak adik jenengan bapak rai jenengan yo kok nek aku anyel, kowe yo kudu melu anyel. Itu wasiat yang jelek ya, enggak boleh orang tua berwasiat seperti itu. Ya, man fitina azan ya Allah wa iyyakum. Fa idza wasalta man qata'aka faqad istahatta as-sawab al-'azim min Allah. Nek nganti kamu berani bisa menyambung silaturahmi yang putus, maka kamu itu berhak dapat pahala yang sangat besar. Nah, Ibnu Taimiyah punya kalimat indah terkait hari raya. At-tahni'atu bil id wa ziyaratu fihi minal umuril mustahsanah. Mengunjungi di hari raya, kemudian saling mengucapkan selamat di hari raya, itu dari perkara-perkara istihsan. Nah, terus ada namanya mustahab, itu sunnah, ada dalilnya diperintahkan. Tapi kalau istihsan itu tidak ada dalilnya, tapi diformulasi dari dalil yang ada. Jadi levelnya di bawah sunnah istihsan itu. Makanya zaman dulu itu kan nggak ada mengunjungi di hari raya. Tapi kok kemudian sekarang terformulasi nih hari raya itu apa tuh cuti panjang, liburan panjang, terus akhirnya dimanfaatkan buat mudik. Ini Taimiyah mengatakan yang semisal dengan itu perkara mustahsanah, istihsan yang baik. Wafihi, apalagi di dalamnya silaturahim, ada menyambung hubungan. Ini gimana mudik, ini di nang Solo ketemu sapa? Bapak pula, bapak kok enek. Nah, itu jelas silaturahmi. Wa idharu li sa'iril Islam, dan menampakkan syiar-syiar agama. Itu kalau mudik itu kan secara umum itu orang Islam mesti. Di situ kita tahu ternyata orang Islam masih banyak, mayoritas. Gitu. Coba kalau nggak ada aktivitas itu, jenengan ketemu orang di jalan, Islam ora yo. Nek sing ngapunten ya, yang ada jenggot-jenggot itu masih ketok mungkin Islam. Tapi nek sudah dia pakai baju yang sama orang lain itu, blok sama gitu kan. Tampilannya sama, segala macam sama, bawahnya jin, atasnya kemeja biasa, terus habis itu nganggo topi gitu kan. Kan kita tidak tahu kan? Apalagi misal mukanya muka-muka ras-ras tertentu yang terindikasi non muslim umumnya gitu. Kita kan tidak tahu. Makanya dengan mereka mudik kita umumnya tahu orang Islam. Bahkan orang non muslim pun mudik. Ini Dimas Petrus pulang kampung kemana nemuin bapak. Nah bapak mau agamanya apa? Islam. Saya aja yang murtad. Silaturahmi. Jadi bapak saya itu punya pamannya murtad, nikah sama istrinya yang istrinya non muslim. Pamannya udah meninggal. Kemarin pas Idul Fitri ponakannya pada datang itu. Ya jatuhnya berarti sepupunya bapak saya. Kristen datang. Yo kayak saudara biasa pada umumnya datang ke rumah ngobrol-ngobrol, tawari makan gitu. Jadi tidak ada hal yang sifatnya ewo atau gimana, tidak ada. Makanya itu bagian dari syiar. Nah, baik-baik aja. Makanya kalau ada yang tanya, apa hukumnya halal bihalal? Kayak dibilang ke sunnah, cuma nggak ada dalil. Yang benar istihsan. Jadi di bawahnya sunnah, tapi bukan pelanggaran syariat. Dengan catatan ya di dalamnya tidak ada hal-hal yang haram. Haram itu pripun? Ya bukan haram salaman, tidak ada. Kemudian perkara-perkara kemaksiatan tidak ada. Maksiatan ini gimana? Ya waledek itu tidak ada. Itu insya Allah baik. Kemudian beliau mengatakan lagi selain itu di situ ada wassalamu wa tasafuhu wa tahani bainal muslimin. Ada ucapan salam. Kita lihat mudik-mudik itu ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian tasofa, salaman dua orang yang beriman fayatasafahu bersalaman, maka gugur dosa di antara keduanya. Kemudian watahani mengucapkan selamat. Dan ucapan selamat di sini tidak ada dalilnya ucapan yang benar seperti apa. Dari Nabi tidak ada. Dari sahabat kepada tabi'in atau sebaliknya ada, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Sehingga dari sini menjadi dalil kalau ucapan selamat hari raya itu fleksibel. Yang penting isinya baik. Jenengan mau mengucap taqabbalallahu minna wa minkum boleh.
orang Jawa mengucap Sugeng Riyadi boleh, selamat hari raya oke, minal aidin wal faidin tidak apa-apa, mohon maaf lahir batin tidak apa-apa. Cuman garis bawahnya mohon maaf lahir dan batin tidak mutihke utang. Nah, ini penting. Mohon maaf lahir batin dia Pak. Utangnya boten ora. Ya, artinya kalau jenengan minta itu sambil memutihkan utang ya harus diperjelas. Mohon maaf lahir batin nggih 00 ya. Apa nih utang sisan. Kemarin saya ada temen dia berapa kali nalangi paket COD saya. Sosok sing mencet itu istri saya sing bayar saya di kantor. Talangi sama teman saya itu sampai 800.000. Nah, terus saya ketemu sama dia, Mas, 00 ya? Apa ini 00 ini? Ya kan bodoh. Oh, bodoh. Terus habis itu, lah, utangnya ini, utangnya kok tak sahur. Kalau sahur, kalau saya. Baru itu, pas kalau kayak uang atau saya, ini kan kalau rotok kali-kali utangnya piro gitu. Nah, siangnya atau besoknya dia balik ngelungi saya 150. Ini pokean Mas loh. Kita hitungan kolong atas orang, pokoknya ini pokean turah semini, pun siap. Itu tapi. Nah, tapi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada masalah nih. Jangan mau mengucapkan. Kalau orang Minang selamat Idul Fitrinya bilangnya gimana? Orang Minang kalau selamat Idul Fitri bilangnya gimana? Kalau orang Jawa kan Sugeng Riyadi. Kalau orang Padang nggak tahu. Orang Aceh gimana? Oh Aceh, di mana Aceh? Sama-sama yang mana? Oh bahasa Aceh gimana? Oh gitu. Oh jenengan Aceh toh? Oh tak kira Padang. Iya. Oke. Gitu ya. Jadi pakai bahasa lokal enggak apa-apa gitu kan. Ya. Kemudian di sini dikatakan fi awqatil farah. Semua itu kita sampaikan, kita lakukan karena waktu itu waktu bergembira. Jadi ada salam-salaman, ucapan selamat. Nah, dan itu waktu bergembira. Bukan malah bergembira nyalakan mercon orang jantungan gitu. Dan itu min adab syar'iyyah al-mahmudah. Itu menjadi adab yang syar'i dan terpuji. Sehingga manfitina azani Allah wa iyyakum. Kalau disimpulkan, silaturahmi adalah amal yang mulia. Perintah Allah tadi ayatnya sudah dibacakan, perintah Nabi tadi juga sudah disampaikan. Dan bulan Syawal ini momentum yang baik untuk menyambung silaturahmi. Dimulai dari Idul Fitri yang lalu, dan ini menjadi momen kegembiraan buat kita semua. Dan keutamaan silaturahmi tadi mencakup dilapangan rezeki, dipanjangkan umur, ada kebaikan dunia dan akhirat. Lalu orang-orang yang memutus silaturahmi itu dosa besar, diancam laknat, bahkan ancamannya gak main-main, ada dari ayat Quran surat Muhammad. Silaturahmi yang terbaik itu bukan menyambung orang yang sudah baik sama kita, tapi menyambung orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Jadi jangan kemudian sing putus malah dilambungke putus, sing sudah nyambung malah di ape-ape ben tambah ape. Yang kedua baik, tapi yang pertama juga harus diusahakan untuk disambung. Walaupun tadi cuma ngirim WA atau nek ketemu ya cuma senyum. Enggak harus dengan duduk piknik bareng, itu enggak harus. Kemudian ucapan selamat dan saling mengunjungi di hari raya adalah amalan yang dianjurkan dan merupakan syiar Islam yang mulia menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga kita sebagai seorang muslim diminta untuk memperbaiki hubungan yang mungkin sudah renggang karena ada kebaikan yang indah pada menyambung silaturahmi yang sempat terputus. Kita tutup dengan doa. Allahumma inna nahmaduka ala nikmatil arhami wal ahli wal aqarib alladhi wahabtaha lana. Ya Allah, sesungguhnya kami memuji Engkau atas nikmat keluarga, kerabat dan orang-orang dekat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma wafiqna li silati arhamina wa inna 'alal qiyami bi huquqihim. Ya Allah, berilah kami taufik untuk senantiasa menyambung silaturahmi kami dan tolonglah kami untuk menunaikan hak-hak saudara-saudara kami. Allahumma ja'al buyutana wa usarona wa mustama'atina ma'muratan bil mahabbati wat tarahumi wat tawadi
Ya Allah, jadikanlah rumah-rumah kami, keluarga kami, masyarakat kami dipenuhi dengan cinta kasih sayang dan saling mengasihi dan saling menyayangi di antara kami. Allahumma ighfir lana ma farratna fi haqqi arhamina wa wafiqna li tadaruki ma fata. Ya Allah, ampunilah kami atas kelalaian kami terhadap hak-hak kerabat kami, dan berilah kami taufik untuk menjaga memperbaiki hubungan yang telah terlewat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, tunjukkanlah kepada kami jalan keselamatan. Allahumma barik lana fi sahri Syawal waj'alhu sahra silatin wa mahabbatin wa tawaddin bainal muslimin. Ya Allah, berkailah kami di bulan Syawal ini, dan jadikanlah bulan ini bulan silaturahmi, bulan kasih sayang dan saling menyayangi di antara kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alafu minkum.